warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana calon sabda? Masih semangat untuk mengikuti acara MPLS SMP Inovatif Al-Ibda tahun 2021-2022 ini? Semangat ya, karena hari ini merupakan hari terakhir. Senang sekali saya, Kak Siti Suaidah, atau kalian bisa memanggil Kak Sisi, bisa bertemu dengan kalian untuk menyampaikan materi mengenai kepramukaan. Apa aja sih materi tentang kepramukaan? Simak baik-baik ya. Materi kepramukaan pada acara MPLS SMP Inovatif Al-Ibda tahun ajaran 2021-2022 oleh Siti Suaidah. Pengertian Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia tahun 1908. Ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Tahun 1912 muncul organisasi pramuka, Girl Guides, yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scouts untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses, menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka di acara itu. Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958. Sejarah singkat pramuka Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Padpander dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padpinderi. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, dan PPS bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1938, saat pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Pendidikan dalam kepramukaan. Dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologi, sosial, kultural,
Perwujudan Sikap dan Keterampilan Kurikulum 2013. Dengan demikian, pencapaian kompetensi inti, sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan memperoleh kekuatan bermakna melalui fasilitasi sistemik, adaptif, pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. 4 soko guru pendidikan. Pendidikan bertumpu pada 4 sendi atau soko guru, yaitu 1. Belajar mengetahui, learning to know. Untuk memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan dapat bekerja secara mendalam pada berbagai hal, ini juga mencakup belajar untuk mengetahui agar dapat memanfaatkan peluang-peluang pendidikan sepanjang hidup. 2. Belajar berbuat, learning to do. Bukan hanya untuk memperoleh kecakapan atau keterampilan kerja, melainkan juga memiliki keterampilan hidup yang luas, termasuk hubungan antar pribadi dan hubungan antar kelompok. Belajar hidup bersama, learning to live together. Untuk menumbuhkan pemahaman orang lain, menghargai saling ketergantungan, keterampilan dalam kerja kelompok, dan membereskan pertentangan-pertentangan, serta menghormati sedalam-dalamnya nilai-nilai kemajemukan, saling pengertian, perdamaian, dan keadilan. 4. Belajar menjadi seseorang, learning to be, agar dapat lebih mengembangkan watak, serta dapat bertindak mandiri, berpendapat, dan bertanggung jawab pribadi yang makin besar. Untuk gerakan pramuka ditambah belajar untuk mengabdi, learning to serve, agar hidup lebih bermanfaat tidak hanya untuk pribadi namun juga masyarakat yang luas. Tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Perbedaan pendidikan formal dan gerakan pramuka. Pendidikan dalam gerakan pramuka bertujuan pembinaan watak, mental, kepribadian, agama, iptek, jasmani, rohani, keterampilan kewirausahaan, dan kemandirian. Bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, menantang, dilaksanakan di alam terbuka, hubungan bersifat non-formal. Pembina pramuka disebut kakak dan anggota pramuka disebut adik. Sedangkan di dalam pendidikan formal bertujuan hanya mentransfer iptek, terkesan monoton, klasikal, dilaksanakan di ruangan. Hubungan formal, pengajar disebut guru dan yang belajar disebut murid. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.